Halo teman-teman, hari ini saya mau bahas 5 alasan kenapa Sony XZ3 masih layak dibeli di tahun 2021 ini, bahkan di tahun 2022 yang sebentar lagi akan tiba. Mari simak alasannya. Yang pertama dari segi layarnya. Layarnya memiliki lebar 6 inch dengan rasio 18:9 dan resolusi 1440 kali 2880 pixel atau sudah 2K 2K dengan kepadatan 537 ppi. Tentu layar dari Sony XZ3 ini sangat memanjakan mata. Ditambah lagi yang istimewa adalah dia sudah panel OLED atau AMOLED dan pasti sudah ada always on display-nya ya. Serta bentuknya yang H atau lengkung, ini membuat layarnya begitu mewah. Jadi dari segi tampilan karena layarnya H ini keren banget. Jadi enak untuk digenggam karena dia ramping dan juga enak untuk dilihat karena layarnya tajam. Ditambah lagi dengan X-Reality Engine serta True Luminous Display, layarnya betul-betul enak banget untuk nonton ya, mau nonton video, YouTube, atau lihat-lihat gambar, itu enak banget karena gambarnya tajam banget. Nah, kita mau coba lihat videonya, kalau kita mau pakai untuk nonton video. Oke, saya udah download. Eh, ini video yang 4K HD ya. Ini kita lihat dari samping pun masih kelihatan ya. Oke, itu dia dari segi layarnya. Yang kedua, yang membuat XZ3 ini masih layak dibeli tahun ini dan tahun depan adalah dari segi audionya. Ya, Sony XZ3 memiliki dua buzzer ya, atas dan bawah. Jadi ini sudah stereo dengan kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Mari kita coba untuk tes audionya. Untuk tes audionya, saya mau pakai. Oke, kita akan lihat audionya ya untuk XZ3 ini. Oke, jadi untuk audionya keren banget untuk XZ3 ini. Bahkan kalau pas malam hari disetel dengan kondisi volume full itu, kalau di tempat saya itu tetangga-tetangga pada dengar semua malam hari ya. Jadi suaranya kencang banget. Oke, jadi itu salah satu keunggulannya. Oke, itu dari sisi kedua. Dan yang ketiga, kenapa ini masih layak beli adalah dari segi kameranya. Kamera dari Sony ini memiliki kamera selfie-nya 13 megapiksel, kamera utamanya 19 megapiksel, dan menariknya dia sudah bisa mengambil video dengan resolusi Full HD maupun 4K. Jadi resolusi videonya Full HD dan 4K. Dia juga sudah ada stabilisernya. Jadi ada steady shot-nya ini untuk stabilizer. Jadi cakep banget kalau misalnya kita ngambil video pakai Sony XZ3 ini. Aku sudah ngambil beberapa contoh videonya. Ini ya untuk video berjalannya. Nah ini, oke. Jadi video yang stabil. Cocok banget buat vlog.
Oke, itu contoh videonya ya. Dia stabil walaupun saya itu jalan dan nggak pakai tripod, jadi saya hanya pegang begini aja. Tapi hasilnya teman-teman bisa lihat itu stabil banget. Kemudian untuk hasil kameranya juga bagus, warnanya dia natural banget. Ini hasil kameranya ya untuk XZ3 natural. Terus untuk bokehnya juga walaupun dia hanya single kamera, tapi lihat ya, ini untuk bokehnya, ini untuk kamera, ini bokeh belakang dan bokeh depannya. Ini bokeh belakangnya, ini bokeh depannya. Jadi yang belakang fokus ke belakang, yang depan blur. Kalau ini fokus ke depan, yang belakang blur. Ini untuk makronya, dia juga detail banget. Dia cakep. Terus ditambah lagi dia sudah slow motion, ada slow motionnya 960 fps. Ini coba kita sudah ambil videonya juga. Oke. Ya, jadi ya cakep sih untuk kameranya. Kalau kameranya sih nggak usah diragukan lagi ya. Kalau kita cuma ingin sekedar foto-foto untuk memenuhi hasrat fotografi kita, atau sekedar untuk selfie untuk dipasang di sosial media, atau untuk bikin vlog misalnya, teman-teman nggak usah ragu, pakai XZ3 ini semuanya sudah cukup. Kalau teman-teman ingin fotografi yang pure fotografi, ya pakai ini sangat direkomendasikan, XZ3 ini. Oke, itu yang ketiga kameranya. Dan yang keempat adalah speknya. Jadi XZ3 ini adalah HP flagshipnya Sony ya pada waktu itu 2018 ya. Dan masih berasa flagship sampai sekarang, jadi masih ada sisa-sisanya. Itu Snapdragon-nya 845, jadi ini jelas smooth banget untuk main game berat juga masih smooth. Dan dia juga sudah Android 10, kalau kita lihat settingannya tentang ponsel, dia Android-nya sudah versinya 10. Kemudian internal memorinya dia 64 GB, jadi itu ya 64 GB. Jadi kalau menurut saya sih 64 GB ini cukup banget untuk saat ini, bahkan tahun depan ya. Minimal kalau HP-HP sekarang ini 32 GB lah, RAM 3, internal 32. Nah, ini sudah RAM 464, jadi saya rasa sih sudah cukup banget. Kemudian untuk RAM-nya kita lihatnya di developer option ya. Opsi developer, nah ini RAM-nya 3,9 GB, ini berarti 4 GB ya. Jadi dengan spek yang seperti ini, saya rasa untuk hal-hal yang ringan seperti WA atau sosial media atau chat-chat atau nonton YouTube, sampai hal yang berat untuk main game-game berat, HP ini sudah mumpuni banget. Jadi cukuplah untuk kita. Jadi ya pasti masih worth it ya untuk tahun ini dan tahun depan. Kemudian yang kelima adalah IP68. Jadi salah satu yang bikin HP Sony selalu istimewa adalah IP68-nya atau anti airnya. Jadi untuk saya selalu ingatkan kalau untuk cek HP Sony, pastikan pressure-nya naik untuk cek anti airnya. Jadi ini masih naik ya. Jadi karena dia sudah sertifikasi IP68, jadi ini aman banget kalau masuk ke air sedalam 1,5 meter dengan rentang waktu 30 menit. Jadi untuk fotografi bawah air atau kehujanan pas kita lagi di motor terima telepon, pas hari hujan kita nggak perlu takut HP kita mati. Atau pas kita lagi di kamar mandi ya sambil nongkrong sambil nonton YouTube, nggak sengaja HP kita jatuh ke bak, kita nggak usah takut ya karena ini sudah anti air. Jadi ya ini cakep banget. Dan ini yang versi Docomo. Versi Docomo ini jaringannya 4G plus ya, tapi ini memang saya nggak pasang kartu, saya pakainya WiFi, tapi ini 4G plus. Harganya pun sekarang murah banget, ini sudah turun banget sampai harga 1.600-an, bahkan ada yang lebih murah tergantung grade-nya. Jadi untuk rentang harga segitu, wah ini sudah worth it banget. Nah itu dia teman-teman, 5 alasan kenapa Sony XZ3 ini masih sangat layak dibeli di tahun 2021, bahkan tahun depan 2022. Terima kasih sudah nonton videonya.